welcome back to my YouTube channel. Dengan saya Livia, dan di channel Motivator Milenial ini saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu videonya, oke? Dan kali ini konten kita sangat menarik, berjudul Pesan Kepada Seorang Guru. Dan terserah video ini dianggap kritikan atau masukan agar bertujuan membangun pendidikan di Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan saya ingin menyampaikan ini, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan terkait dunia pendidikan dan tim pengajar, terutama guru. Untuk itu, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, guru jangan hanya sekedar mengajar, tapi jadilah tenaga pendidik. Karena apa? Jika hanya belajar, mungkin murid mahasiswa bisa lewat buku, media sosial, atau YouTube, atau secara online, dan banyak hal lainnya. Jadi apa dong peran seorang guru? Nah, disinilah saya melihat peran seorang guru ini jauh lebih dari itu. Dan seorang guru yang baik harusnya bisa mendidik juga. Mendidik beda dengan mengajar. Jika mengajar hanya menyuguhkan pelajaran saja. Dan sementara kalau mendidik ini lebih kepada karakter, pola pikir, sikap, akhlak, maupun sifat yang baik yang harus ditunjukkan seorang guru, yang harus diajarkan seorang guru kepada muridnya. Dan yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan, jangan hanya menjejal pelajaran, tapi menghidupkan pengetahuan. Nah, di sini fungsi seorang guru ini saya lihat juga luar biasa. Karena apa? Seorang guru jangan hanya menyuguhkan semangkuk pelajaran di kelas saja, tapi menghidupkan pengetahuan muridnya dengan wawasan yang banyak, dengan ilmu yang banyak, dan dengan berbagai hal yang membuat semua murid terpikat untuk belajar. Untuk itu, poin ini sangat penting saya sampaikan agar lebih banyak lagi guru di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang ketiga, guru bukan suatu hal kebenaran yang absolut, karena murid bukan kerbau yang selalu menurut. Ini saya kutip dari kata Najwa Shihab. Saya setuju dengan pernyataan ini, karena banyak guru yang merasa selalu benar, selalu merasa dewa gitu, nggak bisa dibantah, nggak bisa disalahkan, apalagi nggak bisa menerima kebenaran dari muridnya. Nah, di sini pola pikir seorang guru itu harus open minded gitu, harus terbuka. Jangan hanya merasa selalu benar, tidak bisa dibantah, karena sifatnya ilmu pengetahuan ini seringkali dinamis seiring berjalannya teknologi, kemajuan informasi, dan segala macam perubahan di muka bumi ini. Untuk itu, saran saya, seorang guru harus berperan lebih dari sekedar. Dan poin yang nomor 4 yang ingin saya sampaikan, ilmu bukan objek hafalan. Ilmu adalah untuk kita memahami dan menuntaskan persoalan. Di sanalah peran guru dan murid untuk menjadikan ilmu bukan hanya sekedar kontekstual yang hanya kita ketahui dan kita hafal, melainkan untuk menuntaskan persoalan yang ada saat ini. Di sana ilmu dibutuhkan seiring perkembangan zaman, teknologi digital, dan segala informasi yang melimpah ruah saat ini. Untuk itu, semoga setiap ilmu menjadi pembaruan yang membuat kita, menuntut kita lebih maju dan adaptif di setiap perkembangan zaman. Dan selanjutnya, poin nomor 5 ingin saya sampaikan, sekolah harus buka diri terhadap perubahan. Jika sekolah kuno tertinggal, nggak terbuka terhadap teknologi, terhadap perubahan, pembaruan, ya sekolah itu nggak akan jadi apa-apa gitu, hanya berkutat dengan ilmu pengetahuan yang lama. Sementara ilmu pengetahuan itu selalu bertumbuh seiring zaman dan perkembangan. Dan setiap umat manusia menuntut ilmu tujuannya untuk beradaptasi di masa depan. Jadi jangan hanya merasa sekolah ini menganut sistem kuno yang terlalu klasik gitu. Sementara kebutuhan generasi sekarang itu semakin banyak, semakin pesat. Karena sekolah sendiri merupakan habitat generasi unggul agar dapat menemukan jati dirinya untuk beradaptasi di masa depan yang cemerlang. Untuk itu, sekolah merupakan wadahnya bagi bibit-bibit generasi sekarang agar menjadi jauh lebih baik ke depannya. Next, yang nomor 6, poin saya yang terpenting selanjutnya untuk kepada semua guru, semua tim pengajar dan pendidik. Saya ingin semua guru dapat menciptakan suasana belajar yang asik, yang menyenangkan, sehingga belajar bukan lagi sebuah tuntutan, melainkan kebutuhan yang diinginkan para murid dan mahasiswanya. Mungkin banyak ya generasi dulu, saya sendiri merasakannya, bosan di kelas, dan rasanya terpaksa banget gitu, seolah-olah sekolah itu penjara bagi kita.
Mungkin teman-teman banyak merasakan ini, tapi hanya bungkam saja. Tapi saya ingin menyampaikan ini agar guru di Indonesia lebih bersinergi lagi memperbaiki cara proses belajar mengajarnya agar semakin lebih baik. Untuk itu silahkan kita belajar dari negara tetangga seperti Singapura atau negara Finlandia, di mana negara tersebut sangat terkenal dengan sistem pendidikan yang sangat terbaik di dunia. Dan selalu open-minded, selalu membuka diri terhadap perubahan. Dan jangan jadikan dunia pendidikan itu penjara bagi kita. Karena tidak adil banget ya seorang guru menuntut muridnya semua selalu pintar di setiap mata pelajaran. Karena guru sendiri juga spesifik gitu. Seorang guru olahraga gak mungkin mengajar matematika, fisika, kimia, ekonomi sekaligus. Melainkan ada spesifik tertentu. Generasi sekarang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Mereka punya bakat dan talenta yang berbeda-beda masing-masing. Gak akan bisa kita paksakan. Melainkan seorang guru yang baik dapat memahami itu. Dia tidak mendiskriminasi muridnya, melainkan dapat menumbuh kembangkan, menggali potensi dia, agar mereka menjadi unggul di masa depan. Tidak hanya soal kompetisi, melainkan kolaborasi. Jadi guru harus bisa menghidupkan itu di sekolahnya. Setiap guru jangan hanya mengajar saja. Setiap guru dituntut harus dapat memotivasi dan menginspirasi muridnya. Oke, setelah menonton channel ini, saya harapkan tidak terjadi lagi diskriminasi di dunia pendidikan saat ini. Dan tidak terjadi lagi miskomunikasi, mispersepsi antara murid dan guru. Karena kedua itu saling membutuhkan dan saling bersinergi untuk perubahan jangka panjang. Untuk itu tidak ada murid yang bodoh dan guru hanya dituntut harus sangat kreatif menghadapi setiap muridnya. Karena sekolah merupakan rumah kedua bagi kita semua. Dan semoga pendidikan Indonesia menjadi semakin lebih baik dan semakin lebih maju, agar negara kita menjadi negara maju, gak selalu menjadi negara yang berkembang. Oke, sekian dari saya. Semoga channel ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.